Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu turun di tempat ini, memenuhi setiap hati kami. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang berbeban berat boleh Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan. Terpuji nama Tuhan kami yang hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Biar segala pujian langit dan bumi memuji Tuhan.
mendoakan anak-anak kita. Haleluya. Biar anak-anak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan mereka diajarkan setiap hal yang baik di tempat ini. Puji nama Tuhan. Saya minta untuk Paldi doa untuk anak-anak sekolah minggu. Bagi anak-anakku semuanya, ibu tanganmu, kejamkan matamu, kita berdoa. Saya juga mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan, para orang tua, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memberkati anak-anak kita untuk masuk dalam pendidikan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anakku semua, kita mulai berdoa ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, hamba-Mu sebagai hamba Allah, Bapak memberkati anak-anak kami, Bapak. Mereka untuk masuk dalam pendidikan kebenaran firman Tuhan, Bapak. Kami percaya, Bapak, dari usia sedini mungkin, Bapak, kami sudah didik mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang tumbuh dewasa, Bapak, dengan segala sesuatu keberhasilan di dalam hidup mereka, Bapak. Karena ada kekuatan daripada firman Tuhan. Mereka berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan mereka semua, Bapak. Untuk itu, Bapak, inilah anak-anak kami di hadapan-Mu, Tuhan. Inilah mereka semua di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan berkati mereka, Bapak. Tuhan bukakan, Bapak, di pikiran mereka anak-anak kami ini, Bapak, hingga mereka dapat menerima segala sesuatu kebenaran firman-Mu, Bapak, dan menjadikan rema di dalam kehidupan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu dan para trainer, Bapak. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat yang dari surgawi, Bapak, sehingga mereka dapat mengajar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, yang anak-anak kami dapat tangkap, Bapak. Untuk itu, Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak. Juga kami berdoa, Bapak, untuk orang-orang tua mereka, Bapak. Apapun jabatan, profesi yang orang tua mereka sedang jalankan di dalam kehidupannya, Bapak, Tuhan berkati. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak. Untuk itu, Bapak, kami serahkan anak-anak kami ini semua, Bapak, dalam tangan kuasa dan anugerah-Mu, Bapak. Biar mereka menerima yang terbaik daripada-Mu, Tuhan. Dan mereka siap, Bapak, menjadi pelaku-pelaku firman di kemudian hari, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan adik-adik, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak trainer buat adik-adik. Dan saat ini juga kita akan memberikan persembahan kita, Bapak Ibu. Mari persiapkan persembahanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di mana Tuhan kami boleh merasakan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, Bapa. Kami boleh berkumpul di tempat ini, Tuhan Yesus. Segenap hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami, Bapa. Kuduskan persembahan
Haleluya, ya Bapa. Saudara dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, saat ini datang buka hatimu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu Engkau Tuhan. Tanpa Engkau, di luar Engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Mari saat ini adalah saatnya untuk kita bergantung kepada Dia. Dunia tidak memberikan jaminan kepada kita. Tapi Yesus yang penuh kuasa itu yang akan menjamin dalam hidup kita. Apapun yang kita alami saat ini, oh imani dan katakan, oh Yesus luar biasa. Yesus sanggup melakukan yang luar biasa. Jesus, haleluya, 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 Yesus. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, kudus sekarang dan kasih-Mu begitu hebat atas kami Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami perlu senantiasa pelukan tangan-Mu Tuhan yang penuh dengan kasih itu Tuhan. Peluk kami Tuhan. Siapa kami, lawan kami Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, biar lawan tanah nyata dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati setiap umat yang hadir pagi hari ini. Oh haleluya. Apa yang mereka bawa saat ini hamba tidak tahu, tetapi Engkau tahu persis apa yang mereka hadapi, apa yang mereka bawa saat ini. Oh haleluya, mungkin Tuhan kesulitan, kesukaran, oh yang mereka bawa, masalah di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Kami percaya saat ini Tuhan ada pembebasan daripada Tuhan, ada jawaban yang luar biasa. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang ingin
mengalihkan pandangan kami, pikiran kami, konsentrasi kami. Kami sehari kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu yang akan memenuhi setiap hati kami. Bahkan ruangan ini dipenuhi dengan kuasa Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menunduk diam untuk menyambut kebenaran firman yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gimana yang liburan? Haleluya, luar biasa. Oh, selama seminggu kita libur, dan dalam liburan itu kita refreshing, menyegarkan pikiran kita menjadi segar kembali. Dan saya percaya berkat-berkat liburan saat ini dialami kita semua, khususnya tidak libur yang di rumah saja. Haleluya. Saya sama keluarga di rumah saja. Ini kemarin sempat ada ajak anak-anak, istri kota, kalau ada kota muda saudara, ini kota tua. Ini juga kota tua kemarin saudara. Puji Tuhan. Walaupun dengan naik kereta, ada yang ke Jogja, ada yang kemana? Om Petrus kemana Om? Balikpapan, luar biasa, lebih jauh lagi. Pak Ruben? Wih, luar biasa, mantap. Semua liburnya jauh-jauh saudara. Pakem ke Jogja seminggu, hampir seminggu, dengan rombongan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yaitu temanya pagi hari ini yaitu kunci mengalami pemulihan. Saudara mau dipulihkan? Amin. Siapa mau dipulihkan? Haleluya. Kita mau dipulihkan dari segala keterpurukan kita, dari segala masalah kita, dari hal-hal yang menghantui kita. Tuhan akan pulihkan kita sekalian. Saudara pun kasih Tuhan, kita akan baca di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 25 dikatakan demikian. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik antara tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Saudara pun kasih Tuhan, satu ayat ini kita akan melihat bahwa pemulihan itu pasti terjadi, yaitu kita perlu apa yang namanya itu di dalam kehidupan kita, yaitu kita perlu ada hal-hal yang perlu kita praktekkan, kita lakukan dalam hidup kita untuk kita menerima yaitu pemulihan itu. Saudara pun kasih Tuhan, Yoel 2 ayat 25 ini itu adalah merupakan satu hal. Kalau di ayat yang lain, di kitab yang lain dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan binatang-binatang atau belalang-belalang pengirik dan segala macam untuk memakan habis hasil yang kita cari. Dan saudara pun kasih Tuhan, ada orang mencari-cari kekayaan, mencari
seringkali begitu sulit sampai bahkan dia banting semua dibanting, tapi juga nggak cukup juga. Berarti di dalam perjalanan hidup kita ada hal-hal yang tidak beres. Pasti ada hal yang tidak beres, perlu dibereskan. Yaitu pada saat kita mungkin sudah mengumpulkan nabung uang, begitu sudah kita punya rencana ke depan dan segala macam, tapi ternyata uang itu untuk yang lain, untuk yang kita perlukan, itu habis lenyap. Saudara, itu dikatakan bahwa itu adalah belalang-belalang pelahap, pelompat dan segala macam yang merusak ya setiap pundi-pundi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu senantiasa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pemulihan itu akan kita alami dalam hidup kita kalau kita senantiasa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sini yang perlu kita pelajari yaitu kalau kita lihat di dalam Tuhan datang di dalam kehidupan kita, itu janji Tuhan, saudara. Dia memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kita harus percaya itu di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia akan membuka jalan pada saat tidak ada jalan. Dia akan melakukan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengerti jalan Tuhan, tapi Tuhan akan lakukan dalam hidup kita kalau kita senantiasa tahu dan kita percaya bahwa Tuhan datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kita imani dan kita yakini bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita, dan Dia akan nyatakan kuasanya, kemuliaan dalam hidup kita, sehingga kita akan melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan bahwa kalau Tuhan datang memberikan kelimpahan dalam hidup kita, berarti ukurannya orang yang percaya kepada Tuhan itu Daud katakan bahwa dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang-orang yang takut akan Tuhan itu hidupnya minta-minta roti. Saudara kasih, itu adalah jaminan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau dia masih mengalami kekurangan dan segala macam, kita harus koreksi diri kita. Kita sudah benar belum di hadapan Allah? Kita sudah punya planning dan segala macam, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan target kita. Saudara pun kasih Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang lain bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita saudara merendahkan diri, artinya di dalam Yakobus pasal yang keempat itu dikatakan bahwa kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Tetapi kalau kita menyombongkan diri, kita sombong dan kita angkuh, itu adalah kebencian Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita harus memiliki yaitu kerendahan hati dalam kehidupan kita, supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, jadi kita harus memiliki kerendahan hati. Kalau kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, yaitu Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kalau di dalam Mazmur pasal 126 ayat yang keempat, itu bahwa Allah akan pulihkan kita.
pada saat kita dipulihkan, kita akan mengalami hal yang luar biasa, hal yang dahsyat dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengerti jalan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa di dalam Mazmur 126 itu dikatakan bahwa kalau kita dipulihkan oleh Tuhan itu keadaan kita seperti mimpi. Seperti mimpi artinya benar apa tidak ya? Benar apa tidak ya? Seperti mimpi. Itu Tuhan buat dalam kehidupan kita untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Jadi kita harus mengerti, oh Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Jadi kunci untuk mengalami pemulihan yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus rendah hati, rendah hati. Jadi rendah hati itu kalau saudara lihat, Roh Kudus itu turun di tempat yang atau air mengalir ke tempat yang rendah. Tidak ada air mengalir ke tempat yang tinggi. Kalau hati kita sombong, hati kita congkak, hati kita tinggi hati, itu saudara Roh Kudus tidak akan mengalir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan mungkin jauh dari kita. Itu sebabnya kita perlu rendah hati. Rendah hati sama rendah diri itu beda banget. Tapi kalau rendah hati itu lawannya adalah tinggi hati. Jadi kalau kita rendah hati, Tuhan akan membela kita, Dia akan menyayangi kita. Karena Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dari surga, Dia merendahkan diri sampai Dia taat di kayu salib, mati di atas kayu salib. Itu luar biasa. Itu adalah satu contoh, satu teladan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Kita sebagai umatnya, kita sebagai orang-orang pilihannya, kita harus belajar seperti Yesus. Memang gak enak. Kadang-kadang kalau orang yang rendah hati itu dia mungkin tidak banyak ngomong dan segala macam, tidak pernah dulu saya sebelum krisis saya bekerja ini sebagai direktur dan segala macam, gaji saya sekian dan saya punya mobil dan segala macam. Itu dulu, ya itu dulu. Tapi sekarang gimana? Ya jadi saudara kasih Tuhan, itu ciri-ciri orang yang menganggap dirinya, saya hebat. Tapi dulu, tapi sekarang gimana? Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau orang menceritakan kehebatan dia, kemampuan dia, kepandaian yang dia lakukan, kalau bukan saya, itu orang ciri-ciri orang sombong. Jadi kalau orang sombong dia akan berkata, kalau bukan aku. Itu adalah ciri-ciri yang orang sombong. Saudara kasih Tuhan, ada cerita ahli Taurat sama dengan orang pemungut cukai, yang Farisi dengan pemungut cukai. Ada orang Farisi datang kepada Tuhan. Ini perumpamaan, dikatakan bahwa orang Farisi datang pada Tuhan. Dia katakan pada Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dan terima kasih Tuhan kalau kami tidak seperti orang-orang lain yang hidup dalam kejahatan dan segala macam. Tapi yang orang yang kedua, si pemungut cukai, dia bilang dia datang pada Tuhan. Dia datang dengan mungkin sampai merangkak. Dia katakan, Tuhan, saya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan dan dosaku supaya aku layak. Saudara, Tuhan bilang apa? Jadi orang yang pertama tadi, orang Farisi sama pemungut cukai, itu yang dilayakkan oleh Tuhan adalah pemungut cukai.
dia mengaku dosa, dia mengaku bahwa dia tidak layak dan segala macam. Tapi orang Farisi menganggap dirinya paling hebat. Saya tidak membunuh, saya tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Saudara kasih Tuhan, dikatakan bahwa pemungut cukai itu adalah orang yang dibenci oleh banyak orang. Karena apa? Karena pemungut cukai adalah seorang yang menarik pajak mungkin dengan paksa dan segala macam. Tapi diketahui bahwa kalau kita rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berarti Tuhan akan meninggikan kita. Kalau kita merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menopang kita sehingga kita akan tetap kuat di dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini masalah demi masalah datang dalam kehidupan kita. Mungkin masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah usaha dan segala macam. Perlu sudah ketahui, Allah sanggup memulihkan engkau. Allah sanggup menyelesaikan setiap persoalanmu, dan engkau akan mengalami begitu luar biasa di dalam kehidupanmu. Saudara kasih Tuhan, jadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kalau kita merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan kita. Saudara mau ditinggikan atau mau direndahkan? Kalau direndahkan manusia nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah merendahkan kita, oh haleluya, itu sakit saudara, sakit. Tapi kalau manusia merendahkan kita, itu nggak apa-apa. Mungkin cara Tuhan untuk membentuk kita, untuk memproses kita. Tapi kalau Tuhan yang sudah merendahkan diri kita, itu aduh sakitnya minta ampun. Saudara kasih Tuhan, jadi kita harus menjadi orang yang rendah hati seperti Tuhan Yesus yang senantiasa dia bergaul, dia tidak pilih-pilih, ya dia seperti manusia biasa, dia mengerti apa dirasakan oleh manusia, dia mengerti apa yang dialami oleh manusia. Itu Tuhan kita luar biasa. Padahal dia adalah Tuhan yang berkuasa, tapi dia tidak menggunakan kuasanya itu di dalam dunia. Dia menderita begitu rupa, dia kita menderita begitu rupa. Bukan menderita karena berbuat dosa, tapi dia menderita karena untuk menanggung dosa kita, untuk menanggung segala beban kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Yang kedua yang kita temukan, kebenaran yang kedua, yaitu supaya kita dipulihkan oleh Tuhan, yaitu kita harus bertobat. Kita harus bertobat dan kita menjadi orang-orang yang hidup baru. Dikatakan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, dikatakan bahwa kalau kita datang kepada Tuhan minta ampun, Tuhan itu setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, kita harus minta ampun. Mungkin saat ini dosa yang menghalangi kita untuk kita maju, untuk bisa berkembang, untuk kita di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak ada halangan-halangan yang merintangi kita. Karena dosa itu dikatakan di Ibrani bahwa dosa itu adalah beban yang merintangi kita. Itu harus kita tanggalkan, kita harus tinggalkan dosa itu, dan kita mau kembali kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa kita harus bertobat. Bertobat artinya kita kembali ke jalan, artinya berbalik arah. Kalau dulu kita hidup jahat, hidup di dalam ketidakbenaran, tapi sekarang kita berbalik arah dan kita berjalan menuju ke jalan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jadi kita harus bertobat supaya kita mau lupakan segala dosa yang menghambat dalam perjalanan hidup kita. Saudara kasih Tuhan, jadi kita tidak akan
menjadi dewasa kalau hidup kita dipenuhi dengan dosa. Hidup kita diwarnai dengan hidup di dalam kegelapan, dalam dosa. Itu sebabnya kita perlu dilepaskan. Kita perlu dibaharui dalam hidup kita. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus itu dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru. Kita sudah tinggalkan kebiasaan tabiat kita yang lama, kita tinggalkan. Kita mau menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau kita hidup yang baru, saya percaya kehidupan yang baru itu akan menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita perlu bertobat. Sekarang bertobat, sekarang sadar, besok lagi nggak sadar. Bukan begitu. Ya, jadi sekarang sadar seterusnya. Ya, kita nggak perlu kembali ingat-ingat masa yang lalu yang membuat kita terjerumus, membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau orang hidup dalam dosa, dia akan sulit berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan tidak benci orang berdosa, tapi Tuhan benci kepada dosa itu. Orang berdosa justru dicari Tuhan supaya bertobat. Saudara kasih Tuhan, jadi dosa itu akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu akan menghambat berkat-berkat Tuhan turun atas kita. Dan dosa itu akan membuat kita sulit untuk kita mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya perlu kita tanggalkan, perlu kita hilangkan segala beban yang merintangi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kunci pemulihan tadi yaitu yang pertama kita harus merendahkan diri, yang kedua kita harus bertobat dari segala dosa kita, yang ketiga yaitu kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita dulu cinta mula-mula, itu setiap hari kita pengen ketemu dengan Tuhan. Waktu cinta mula-mula itu kita alami, kita setiap hari, setiap saat pengen ketemu dengan Tuhan. Kalau saudara dulu waktu masa pacaran, saya percaya setiap hari pengen ketemu dengan pacar. Setiap hari, kapan ya hari malam minggu, kapan ya malam minggu. Saudara kasih Tuhan, mungkin zaman dulu tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp, tidak ada bisa lihat dari jauh, call video call. Saya orang gaptek, saudara. Gagal teknologi, gaptek. Saya kalau di grup itu, jadi istri saya menjawab sama saya itu beda, saudara. Jadi Arfan yang sering ini kayaknya Tante Yuni jawab ya. Iya. Saya HP di rumah itu istri saya pegang, saudara. Jadi dia menguasai. Jadi enggak, bukan menguasai. Artinya dia tuh kalau ada info-info gitu, dia cepat, saudara. Dia langsung balas. Ibu-ibu biasanya begitu. Saya HP-nya cuma satu, jadi harus pakai berdua. Sekarang bukan matahari.
dia. Oh, dekat Ibu Yogi. Saya pikir di mana, nggak kelihatan. Saya banyak yang merah jadi bingung. Jadi Arfan dia tahu persis, oh itu tulisan apa, itu kata-kata Tante Yuni. Ini Tante Yuni bukan Om Yusuf kan? Benar saudara. Aduh, bisa Arfan bisa menerawang begitu, menerawang. Aduh, menerawang bisa tahu gitu istri saya yang jawab itu. Hebat Pak. Berarti Arfan bisa menerawang ini. Saudara, jadi waktu dulu kita pacaran itu belum ada HP, belum ada ini, itu biasanya pakai surat menyurat, ya. Pada waktu dulu kalau kita dapat surat itu yang pernah pacaran, tapi semua pernah pacaran ya, tapi pacaran zaman modern. Kalau Petrus, saya itu udah zaman bahola. Itu kalau pacaran pakai surat, ya ditulis. Jadi pada saat kita baca, tulisannya apa, suratnya isinya sayang semua, sayang, gak ada yang lain, sayang. Jadi terbayang-bayang terus saudara. Jadi mau tidur dibaca sayang. Nanti bangun tidur lagi sayang. Suratnya isinya sayang, gak ada yang. Tapi setelah nikah bukan sayang lagi saudara. Lagi jalan berdua, lagi gandengan tangan. Waduh, kaki saya kesandung. Mata lu di mana? Mata lu saudara. Jadi kacau balau saudara. Sayang yang dulu mana gitu. Kalau kita masih sayang gandengan gini, aduh, tapi saya kesandung Pak. Aduh, sayangnya mana, sakit sayang. Dilas terus, dilak-lak. Aduh, hati-hati dong sayang. Jangan sampai batu ditabrak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim itu bagaimana? Berarti kita harus erat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting-ranting itu pisah dari pokok anggur itu, ranting-ranting itu akan mati dan kering. Tapi kalau kita menempel, melekat, artinya intim itu adalah melekat bersama-sama, seperti perangko dengan surat yang melekat, bergaul karib, intim dengan segala macam. Kalau kita lihat contoh yaitu tentang Nuh. Ya, Nuh adalah orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib berarti hubungannya itu luar biasa. Tidak bisa dibayangkan luar biasanya. Nuh dalam keadaan yang begitu hidup di tengah-tengah orang yang moralnya yang rusak, moralnya yang begitu diwarnai dengan dosa yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah kebobrokan itu ada yang namanya Nuh, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jadi semua rencana Tuhan, semua apa yang dikatakan Tuhan, Nuh lakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Jadi saudara kasih Tuhan, pada waktu kita pacaran, berumah tangga, kayak Om Petrus, Tante Devi panggil Om Petrus yang gitu kan, ya yang. Nah, tapi Om Petrus panggil Tante apa? Saya juga gitu, panggil
panggil istri yang bukan kepala peyang, gitu ya. Kalau Pak Rudi Antameng panggil Ibu Okta, Tan. Itu panggilan sayang mungkin ya, beda-beda ya. Okta, gitu. Tapi kalau saya panggil istri sayang, walaupun dalam keadaan masalah apapun, tapi sayang itu tetap keluar, nggak bisa panggil dulu atau apa gitu. Nggak pernah keluar dari mulut saya. Tapi walaupun hati saya lagi cegal atau yang ini gimana yang gitu. Saudara, itu adalah menunjukkan bahwa kita mau tetap senantiasa menjalin hubungan dengan pasangan kita dengan kasih mesra, dan itu akan membangun kehidupan kita. Saudara, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau orang-orang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya Tuhan punya rahasia, Tuhan punya rencana akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oh haleluya. Dan Tuhan punya rencana-rencana luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita akan melihat oh Tuhan itu dahsyat. Saudara kasih Tuhan, selama pandemi saya dengan istri anak-anak setiap pagi bikin misbah doa di rumah. Dan saya percaya setiap pagi saya mengalami satu kesegaran, satu pencerahan yang luar biasa, sehingga setiap pagi itu rasanya hari-hari kita lalui begitu indah, ya, begitu indah. Karena apa? Kita sebelum kita menjalankan aktivitas kita cari Tuhan dulu. Dan pada saat kita berdoa, kita katakan, Tuhan, bungkus Abamus keluarga dengan kuasa darah-Mu. Apa yang kami sentuh, kami kerjakan, kami buat, kami lakukan, diberkati Tuhan dan menjadi berhasil. Dan kami belum menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kerinduan kami. Saudara kasih Tuhan. Dan walaupun ya saya dalam keadaan yang ya cukup, ada cukup, mau makan ada, mau tidur ada tempat tidur, ada semua saudara. Kalau perlu mobil tinggal pilih, di pinggir jalan masih banyak mobil yang banyak. Mau yang besar, mau yang kecil banyak. Ya, ada busway, ada lingko, ada segala macam. Anak raja kan tinggal milih mau naik apa. Busway, mau naik apa? Mau naik Alphard, ada. Alphard pakai aplikasi ya. Dia tinggal milih kan? Iya. Sekarang zamannya zaman canggih saudara. Mau makan juga tinggal lengkang-lengkang di rumah, pesen makanan datang. Enggak enak. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, setiap saat dalam hidup kita, saya percaya itu kekuatan yang baru akan kita dapatkan. Kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Kita ini adalah manusia yang lemah dengan penuh keterbatasan. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan itu ada dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, saya tinggal di tengah-tengah lingkungan orang dari Jawa Timur, orang Madura saudara. Itu banyak di lingkungan kita, di lingkungan saya. Tapi punya rumah ini orang Batak. Orang Batak ini percaya dengan ajaran-ajaran full grace, ajaran kasih karunia. Itu dia gerejanya kalau masih perpuluhan itu udah pendeta-pendeta yang ada di gereja-gereja ini pendeta sesat semua, dikatakan seperti itu. Saya kalau ngomong sama dia
itu dia ngomongnya seperti menghakimi. Ini begini pendeta besar ini nyimpang semua. Ayatnya bertentangan semua dengan satu dengan yang lain. Dan dia ambil ayatnya cuman nyomot sini, nyomot sini, nyomot sini. Ya ayat jadi berantem, jadi bertentangan semua. Jadi kacau. Saudara. Jadi dua bapak kami juga udah nggak kepakai. Perjanjian lama sudah dibatalkan, sudah tidak ada lagi. Itu ajaran apa gitu? Saya kadang-kadang bingung ini orang. Tapi dia semangat banget dia kalau dia masih itu. Saudara, saya bilang itu namanya menghakimi, saudara. Itu namanya menghakimi. Gereja-gereja enggak ada yang benar, cuma ajaran paling benar. Saudara kasih Tuhan. Jadi setiap orang-orang yang datang ke rumahnya itu diceritain masalah itu. Saudara, itu kalau saya tidak benci sama dia, tapi dulu jemaat sini juga, saudara, waktu zaman Opa itu di jemaat sini juga rajin juga dulu, tapi sekarang sudah sulit. Saya sudah dekati, udah ini tapi sulit. Tapi istrinya sebenarnya pengen di gereja ini dengan anaknya, tapi karena suaminya kena stroke ringan, dan saat itu dia sudah mulai ke sini. Dia harus ikut sama suaminya. Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, yang pertama tadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus bertobat dan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Yang keempat, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita mau dipulihkan pagi hari ini, ketiga hal kita lakukan, saya percaya Allah akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita di pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya. Saudara kasih Tuhan, kalau Allah pulihkan, firman Tuhan katakan bahwa kita seperti mimpi. Ya, keadaan kita seperti mimpi. Itu luar biasa. Yang tadinya kita hidup mungkin hancur-hancuran, tapi setelah dipulihkan rasanya baru kita diubahkan begitu rupa dan luar biasa. Dan itu membuat kita tercengang-cengang seperti kita mimpi, padahal kita itu mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan, dan oh haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam roh. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mungkin saat ini kau membawa masalah yang berat, membawa sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan mungkin. Mungkin saat ini kau mengalami tekanan-tekanan yang berat dalam hidupmu. Mungkin saat ini engkau mengalami keputusasaan. Oh haleluya. Saat ini katakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau Tuhan, aku perlu dipulihkan Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya. Mungkin saat ini ekonomimu berantakan, rumah tanggamu berantakan, usahamu saat ini sulit untuk berkembang. Oh saat ini mungkin di dalam pekerjaanmu mengalami tantangan dan masalah. Saat ini katakan di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup menolong engkau. Mungkin saat ini kau ada ikatan-ikatan apa yang ada dalam hidupmu sehingga kau tidak tenang, engkau bimbang, engkau takut, engkau ragu dan segala macam. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku perlu lawatanmu Tuhan, aku perlu jamaahmu Tuhan. Dan saya percaya
yang kau alami, apa yang kau hadapi saat ini. Oh haleluya. Katakan kepada Tuhan, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mungkin masalah yang berat, mungkin masalah dalam keluarga, masalah dalam kerjaan, dalam usaha, masalah apapun. Oh haleluya. Katakan kepada Tuhan. Tuhan yang mengerti setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan katakan, Tuhan, aku perlu lawatan-Mu Tuhan. Aku perlu jamahan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Saat ini pergumulan yang berat gua hadapi saat ini. Katakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Kalau kau sungguh-sungguh berharap kepada Dia, sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Oh haleluya. 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 Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar yang terjadi dalam hidupmu. Oh haleluya, 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 Bapa, haleluya, Jesus, haleluya, Bapa, haleluya, haleluya, glory, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Saudara memiliki beban yang berat, masalah yang berat, masalah yang sulit saat ini kau pikirkan, sakit penyakit mungkin, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah, oh haleluya, masalah usaha. Katakan di hadapan Tuhan pagi hari ini, haleluya, pasti Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Pemulihan akan terjadi pagi hari ini. Pemulihan akan terjadi pagi hari ini. Kira lama-lama. Haleluya Bapa, haleluya. Oh haleluya, saudara kasih Tuhan. Oh haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan bahwa saudara pasrah. Saudara pasrah, berserah kepada Tuhan. Oh haleluya. Pagi hari ini Tuhan akan melawan kita. Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya kepada kita. Oh haleluya Bapa, haleluya. Jesus, haleluya, 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 haleluya. Oh Jesus, haleluya, Jesus. Oh Jesus, Jesus. Engkau melihat Tuhan anak-anakmu saat ini yang mengangkat tangan di hadapanmu, menandakan mereka tidak mampu Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap masalah mereka hadapi.
dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba percaya kemuliaan Allah Tuhan nyatakan tempat ini. Oh haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati anak-anak ini tidak mengangkat tangannya juga Tuhan berkati. Oh terima kasih, mereka juga dilawat Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati gembala Pak Gembala. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu Tuhan ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan, Engkau senantiasa memakai mereka, mengurapi mereka. Oh haleluya, menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hatiku percaya. Pertama-tama terima kasih untuk hambanya Pastor Yusuf Sukiman untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Firman Tuhan pagi hari ini adalah kunci mengalami pemulihan. Yang pertama, kita harus memiliki kerendahan hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan senantiasa karena Tuhan akan bela dan pulihkan kita. Amin. Yang kedua, kita harus bertobat dan minta ampun kepada Tuhan karena dosa adalah beban yang merintangi kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan, melekat erat, bergaul karib dengan Tuhan sehingga kita bisa mengenal isi hati Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tanganmu, serahkan haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, info ibadah kita di sepanjang minggu ini, jangan lupa di setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 pagi kita ada morning devotion, renungan pagi oleh Ibu Gembala yang akan disiarkan melalui Facebook live streaming, dan linknya akan diberikan ke grup keluarga, grup gereja, di grup dimanapun grup gereja kita, linknya akan di-share. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama membagikan, share setiap link morning devotion dari Ibu Gembala, karena selain memberkati kita juga memberkati setiap orang yang melihat di Facebook. Amin. Yang kedua adalah Praise and Worship Night setiap hari Kamis jam 7:30 malam, juga disiarkan melalui live streaming lewat Facebook. Linknya akan dibagikan beberapa menit sebelum dimulai. Bapak Ibu juga boleh share setiap link yang sudah dibagikan di Facebook kita masing-masing, di WhatsApp kita, supaya setiap program yang menjadi program gereja kita boleh menjadi berkat juga buat orang lain dimanapun mereka berada. Amin. Yang ketiga, mesbah doa juga akan diadakan lagi setiap hari Jumat jam 7:30 malam di gereja di sebelah tepatnya. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung mesbah doa, mari sama-sama kita bergabung berdoa bersama. Orang-orangnya udah semakin banyak. Dan di situ juga setelah mesbah doa kita ada fellowship bersama-sama, ada snack-snack. Jadi boleh kita sama-sama bercanda-bercanda, bisa berbagi sharing-sharing gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum datang ibadah mesbah doa, nyesal kalau nggak datang.
Yang keempat ada ibadah teen setiap hari Sabtu jam 4 sore. Sabtu depan ini akan diadakan lagi karena kemarin kan libur. Seminggu kemarin ibadah kegiatan gereja kita libur kemarin kecuali Praise and Worship Night, dan minggu depan ini akan diadakan lagi ibadah teen setiap hari Sabtu jam 4 sore. Kemudian ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Rudi Wijaya jam 9 pagi. Jangan lupa Bapak Ibu datang ke gereja. Hari ini Ibu Gembala melayani di GBI PTC Rayon 1D. Kita berdoa Ibu Gembala kita menjadi berkat buat jemaat di sana. Amin. Dan sekarang saya mau menanyakan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, ada? Bisa tunjuk tangan? Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Ada yang ditunjuk sama Tante Mary? Oh Bapak, Ibu? Oh Bapak, oke. Boleh diperkenalkan namanya? Wajah mungkin boleh tolong tanya. Nama saya siapa Pak? Maaf Pak. Peter. Peter. Oh Peter. Oh, oke. Selamat datang Bapak Peter. Mungkin boleh tahu Bapak Peter tahu ibadah kita dari mana? Dari anak Stefani. Oh puji Tuhan. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Peter bukan orang lain di gereja kita, tapi kita semua di sini adalah keluarga. Kami mengundang Bapak Peter untuk datang lagi beribadah di gereja ini minggu depan, minggu-minggu berikutnya. Kita senantiasa menyambut Bapak Peter. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sama-sama kita persiapkan. Sama-sama kita mau angkat pujian. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat, yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuat dalam berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaanmu penuhiku. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagi pengumuman yang tidak kalah penting, yaitu Bapak Ibu Gembala kita akan membuka pendaftaran untuk Holy Land Tour. Holy Land Tour Bapak Ibu Saudara ke Israel, ke Tanah Perjanjian, yang akan diadakan bulan November 2022. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mulai berdoa dari sekarang, mulai nabung-nabung dari sekarang. Percaya kalau kita punya kerinduan, pasti Tuhan akan sediakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang mau daftar dulu boleh, jangan lupa kumpulin. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Gembala yang akan menjadi pembina di Holy Land Tour ini selama 12 hari.
Mesir, Palestina, Jordania. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku terima berkat yang datang dari Bapa Putra Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ku terima berkat yang datangnya dari tempat Maha Tinggi, menaungi, melingkupi, bahkan memberkati Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat yang datangnya dari tempat Maha Tinggi Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dan terimalah berkat yang datangnya dari nama Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari siang ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk menjemput setiap kita yang percaya dan mencintai, mengasihinya, bahkan melayaninya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.